Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk kelas 8 semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Jadi ini adalah kita hari ini sudah mulai pembelajaran kembali di kelas 8 di semester genap. Oke, jadi untuk materi hari ini nanti adalah kita ke materi Pythagoras. Untuk pertemuan hari ini, Bu Alif akan mengenalkan teorema Pythagoras itu seperti apa. Jadi Pythagoras ini adalah dari apa sih yang nanti kita akan pelajari? Yang pertama, kita mengenal teorema Pythagoras. Kemudian yang kedua, kita akan membuktikan teorema-teorema Pythagoras. Kemudian nanti kita akan mengenal triple Pythagoras. Kemudian yang keempat, kita akan membuktikan apakah itu sudut siku-siku atau bukan. Yang kelima, kita akan mengenal jenis-jenis segitiga. Jadi jenis-jenis segitiga nanti ada segitiga siku-siku, ada segitiga lancip, sama ada segitiga tumpul, seperti itu ya. Oke, semuanya siap? Silahkan bisa mulai pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga kalian tetap semangat. Jadi yang pertama adalah kita ke teorema Pythagoras. Apa sih teorema Pythagoras ini? Saya akan kenalkan dulu dengan teorema Pythagoras. Jadi ketika kita mendengar dengan yang namanya teorema Pythagoras, pastinya kita nanti adalah belajar tentang sudut siku-siku. Nah, ini saya tampilkan sudut siku-siku. Di sudut B, ini adalah sudut siku-sikunya ada di sudut B. Jadi ini adalah sudut segitiga ABC, AB sama BC. Ini adalah sisi-sisi segitiga siku-siku. Sedangkan AC-nya ini adalah segitiga sisi miring. Jadi sisi miring nama lainnya adalah hipotenusa. Jadi nanti ketika ada soal kalian ditanya manakah yang disebut hipotenusa? Jadi hipotenusa itu adalah sisi miring dalam segitiga siku-siku atau sisi yang di depannya sudut siku-siku tersebut, seperti itu ya. Oke, lanjut ke teoremanya. Jadi ini adalah teorema Pythagoras ini ditemukan oleh sebuah ahli yang bernama Pythagoras. Nah, ini disebutkan Pythagorean teorema. Jadi teorema Pythagoras seperti apa? Teorema itu apa? Teorema ini adalah dalil yang dikatakan oleh sebuah ahli yang bernama Pythagoras. Ini adalah dalil aslinya, yaitu masih berbentuk bahasa Inggris. Kemudian untuk artinya dalam teorema yang dikatakan Bapak Pythagoras itu, teorema yang pertama, untuk siku-siku dengan dua sisi AB dan sisi miring C, jumlah kuadrat dari dua sisi tersebut adalah sama dengan kuadrat sisi miring. Jadi kan kita punya dalam sebuah segitiga itu yang satu sisi miring, yang dua tidak sisi miring. Yang tidak sisi miring itu kita jumlahkan dan dikuadratkan semua, itu sama dengan sisi miring ketika dikuadratkan. Nah, ini saya gambar segitiganya ya. Ini misalnya ada segitiga. Ini adalah sisi A itu tuh di sini misalnya. Sisi B di sini dan sisi C di sini. C ini adalah sisi miring, A dan B bukan sisi miring. Nah, A kuadrat ditambah B kuadrat ini sama dengan C kuadrat. Ingat. Jadi begini cara kita mengetahui adalah yang bukan sisi miring kita taruh di ruas kiri, yang sisi miring kita taruh di ruas kanan, ya. Nah, kemudian yang bukan sisi miring kita jumlahkan, yaitu A tambah B, sedangkan yang C kita taruh di ruas kanan, semuanya dikuadratkan seperti itu. Kemudian ada teorema yang kedua, ini namanya inverse teorema.
Jika panjang ABC dari tiga sisi segitiga memiliki hubungan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga itu pasti segitiga siku-siku dengan dua kaki A, B, dan sisi miring C. Ketika ada rumus seperti itu, maka C-nya dianggap sisi miring, dan A sama B ini adalah sisi dari dua segitiga itu yang bukan sisi miring. Kayak gitu pemahamannya. Oke. Kita lanjut ke ini. Nah, ini langsung contoh pembuktian. Jadi, ketika kita membuktikan bagaimana sih? Kita akan ambil tiga segitiga yang tiga persegi, di mana tiga persegi itu adalah tiga persegi ini adalah tiga persegi yang berbeda, tapi menunjukkan di situ adalah segitiga siku-siku ya. Lihat persegi yang berwarna orange. Yang berwarna kuning terlebih dahulu. Yang berwarna kuning ini itu adalah dia punya sisi A. Sedangkan yang berwarna orange ini dia punya sisi B. Yang berwarna hijau ini dia punya sisi C. Ketika ini digabungkan, di tengah-tengahnya akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ya. Nah, ini cara pembuktiannya bagaimana kalau emang ini benar? Yang sisi A itu adalah 4, yang sisi B itu adalah 3, yang sisi C itu adalah 5. Kok bisa seperti itu? Apakah benar pembuktiannya seperti apa? Jadi kita langsung ke sini dulu. Nah, ini. Tadi, segitiga yang tadi itu adalah jadi sisi A itu di sebelah kiri, sisi B itu di sebelah bawah, dan sisi C adalah yang sisi miring. Nah, di sini tadi yang A itu adalah 3 cm, yang B itu adalah 4 cm, yang C itu adalah 5 cm. 5 satuan panjang. Jadi saya anggap cm aja. Jadi kita disuruh membuktikan apakah A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Cara pembuktiannya bagaimana? Kita tuliskan teoremanya. Teoremanya itu kan A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Langsung kita masukkan A. A itu adalah 3 kuadrat, kemudian B adalah 4 kuadrat sama dengan C. C-nya itu adalah 5 kuadrat ya. 3 kuadrat adalah 9, kemudian 4 kuadrat adalah 16 sama dengan 25. Maka di sini yang 9 tambah 16 itu kan hasilnya 25. Nah, ini berarti ini adalah terbukti teorema Pythagoras. Antara ruas kiri dan ruas kanan ini adalah sama. Artinya di sini berlaku teorema Pythagoras berdasarkan contoh tersebut. Jadi hari ini kita baru membahas tentang teorema Pythagoras. Untuk selanjutnya nanti kita akan ke triple Pythagoras sama jenis-jenis segitiga yang akan kita ketahui, begitu ya. Oke, selamat belajar. Semoga kalian selalu semangat dan jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.